Video ini isinya tutorial 5 mengenai sistem koordinat ruang dan vektor. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan bahas soal tutorial 5. Oke, kita lihat. Soal A saya bahaslah A sama B. Populasi manusia adalah kuantitas skalar. Betul nggak? Punya arah nggak populasi manusia? Populasi manusia 9 miliar. Ada arahnya nggak? Hah? Ada, semua menuju ke akhirat. Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi skalar betul ya. Dan kecepatan angin adalah vektor. Perlu ya kecepatan angin. Arahnya harus ada. Betul jadi ini. Betul. Nah, lisan aja. Dua vektor yang sama harus memiliki titik pangkal yang sama. Betul enggak? Dua vektor yang sama, pangkalnya harus sama. Nggak usah ya, karena vektor digeser-geser sama, asal arah dan panjangnya sama. Pangkalnya bebas. Jadi salah. Tulis ah. Sekarang mulai tulis. Oke, 3 dulu saya ambil. Kok pucit? Ada tak hingga banyaknya vektor yang tegak lurus dengan vektor 1,2. Betul nggak? Gambar dulu. Gambar. Vektor. Salah. Vektor 1,2. Mana vektor 1,2? X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini vektor 1,2. Nah, itu ya vektor 1,2. Ini koordinat 1,2. Ada tak hingga banyaknya vektor yang tegak lurus terhadap ini. Betul nggak? Ini vektornya udah beneran ini nih. Vektor yang tegak lurus dia ada tak hingga banyaknya. Betul nggak? Betul gitu ah. Betul. Betul. Ini tegak lurus dia kan? Ini tegak lurus dia. Ini tegak lurus dia. Ini tegak lurus dia. Ada berapa banyak? Ya ada tak hingga banyaknya. Tuh, saya gambarin aja 10. 4 tambah 4, 8 kurang 2. 9. 10. Tak hingga banyaknya. Betul ya? Ya, kalau ada satu vektor gitu yang tegak lurus dia mana? Ya ini, lebih panjang ini. Ini panjang sekali. Pendek, panjang. Banyak sekali. Hah? Kalau vektornya di ruang bisa kemana-mana. Kalau di bidang ya hanya ini aja. Kalau yang ini dan yang ini sama aja ya. Karena dua vektor kalau arahnya sama, panjangnya sama ya sama itu ya. Vektor ini dan vektor ini sama aja. Oke. Ada tepat satu vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor ini. Vektor tadi saya hapus lagi ya. Ada tepat satu vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor A. Vektor yang tegak lurus vektor A mana? Ini. Tegak lurus kan dengan A, betul? Ini vektor B. B. Tegak lurus dengan A kan? Nah, pertanyaan, ada tepat satu vektor satuan yang tegak lurus dengan A. Benar salah? Vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Yang tegak lurus dengan A ada 1 atau ada 2 atau ada 3 atau ada tak hingga? Vektor yang panjangnya 1 dan tegak lurus dengan A. Ada 7. Dari mana 7? Ada berapa? Hah? Itu gerak kalah.
Kalau vektor ini mah sama aja dengan B ya. Kan arahnya sama, panjangnya sama. Jadi kita lihat di segaris aja. Mana vektor satuan yang tegak lurus dengan A? Itu gerak nggak bisa. Ini vektor yang panjangnya 1. Saya kasih warna apa ya? Nah, biru. Ini panjangnya 1. Tegak lurus dengan A. Apa cuma 1 atau ada 5? Diam aja. Pusing gue. Cuma 1 yang biru itu aja. Yang panjangnya 1 dan tegak lurus dengan A. Bisa. Sana juga ada tegak lurus dengan A panjangnya 1. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi ada 2 ya. Ada 2. Salah ini. Ada 2. Tapi jangan ngambil yang ini sama aja dengan yang udah tadi. Ini panjangnya 1 sama aja kalau arahnya sama. Gitu ya. Jadi hanya 2. Pakai solusi yang udah ada aja ya biar cepet ya. Jika U kali V sama 0, maka U sama 0 atau V sama 0. Betul nggak? Enggak. Kenapa? Kalau U dan V saling tegak lurus ya. Ini contoh. Jadi kalau enggak, kita harus ngasih contoh bahwa ini nggak benar. Nggak harus 0 dua-duanya. Ya saya ambil aja U-nya berapa? Vektor 1,2. V-nya berapa? Supaya dikaliin jadi 0. Ya ambil aja min 2, min 1. Sebentar. Salah. Min 2, sembarang. 8 sama berapa ini ya? Supaya kalau dikaliin jadi 0. Min 4, betul? Maka U kali V sama dengan 1 kali 8 dikurangi 2 kali min 4. Ditambah kok dikurangi. Ditambah 2 kali min 4. 0. Nah, ini contoh U-nya nggak 0, V-nya nggak 0. Tapi dikaliin 0. Jadi ini juga termasuk perkecualian. Harus diingat-ingat. Kalau bilangan kan biasanya A kali B 0, salah satu harus 0. Kalau vektor nggak harus. Dua-duanya nggak 0 dikalikan bisa jadi 0. Jika AB sama 0, maka A ortogonal dengan B. Betul? Ortogonal itu tegak lurus. Ya, kita lihat. A kali B itu kan sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Kalau dia hasilnya 0, berarti apa? Cosnya harus pi per 2 ya. Berarti saling tegak lurus 90 derajat. Benar. Ini tadi salah itu ya. Tadi udah sampai mana? Sampai F. Ini tuh makin ke bawah makin susah nih, hati-hati. Vektor ini soalnya susah-susah. Teorinya gampang. Vektor V sejajar dengan alfa V jika dan hanya jika alfanya lebih besar sama 0. Betul salah? Betul? Konstanta alfanya. Benar ya? Kalau alfanya negatif nggak sejajar gitu? Bukan searah, bedain. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Kalau alfanya 0 gimana? Benar gitu? Nih, V
V-nya misalkan apa? 1, 2 lagi lah, populer 1, 2 lagi. Alfanya dengan 0. Maka alfa kali V kan sama dengan vektor 0, betul? Ya. Vektor 0 dengan vektor ini sejajar gitu? Enggak, karena vektor 0 itu enggak punya arah. Hah? Enggak. V dengan alfa V. Ini dengan hasil kalinya sejajar katanya. Jika alfanya positif. Kalau alfanya positif betul. Tapi kalau alfanya 0, vektor ini dengan hasil alfa V enggak sejajar. Karena yang 0 nggak punya arah. Gitu ya. Kalau negatif masih betul alfanya. Berlawanan arah tuh masih sejajar. Bingungin. Gak ada yang tanya, lanjut aja. Jika A sejajar dengan B, dan panjang A sama dengan panjang B, lihat. A sejajar dengan B. Panjang A sama dengan panjang B. Maka A dan B-nya sama, betul? Harus dibayang-bayang vektor tuh. Sejajar. Panjangnya sama. Maka kedua vektor itu sama. Betul nggak? Manggut-manggut apa? Manggut-manggut. Hah? Nggak boleh manggut. Jawabannya benar atau salah. Kalau salah, kasih penyangkal. Benar. Pengen diguyur ya di bulan puasa gini. Hah? Salah. A sejajar B nih. A nih. A sejajar B nih. A dan B kan sejajar tuh. Panjangnya sama. A sejajar B. Panjang A dengan B sama. Apakah A dan B sama? Tidak, berlawanan arah kok. Nah. Kalau A searah dengan B, panjangnya sama, baru A dan B itu sama. Jadi ada sejajar dan searah, beda ya. Banyak nipu ini, soal Pak Oki pasti banyak nipu gini mah. Jika U kali V sama dengan U kali W, maka V sama dengan W. Betul nggak? Apa ini? Cuma sebaris pendek? Nggak tahu ya, kita cobain. Ambil UV-nya dulu sembarangan ya. U-nya sama dengan apa? 1, 2 lagi aja. V-nya saya ambil misalkan 3,4. Jadi saya punya U kali V berapa? Berapa sih? 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 4, 8 sama 11 gitu kan ya. Sekarang cari supaya UW juga 11. Sekarang W-nya belum tahu. W-nya sama dengan A, B belum tahu. Tapi saya punya U kali W itu sama dengan apa? A ditambah 2B kan gitu? Ya. U kali W. Ini kali ini. Supaya 11 juga. Kenapa saya ambil 11? Karena ini. UV sama UW sama. Apakah W-nya harus sama dengan V? Sekali lagi. Saya punya UV sama dengan UW. Nah, saya ambil aja U sama V-nya sembarang. Kaliin dapat 11. Sekarang yang W, saya mau menguji. Yang W apakah harus sama dengan V? Enggak. Jadi saya ambil W-nya AB. Belum tahu. Dia harus sama dengan ini enggak gitu ya. Nah, saya kaliin. UW itu hasilnya ini. 1 kali A tambah 2 kali B. Harus sama dengan UV. 11 juga. Apakah A dan B-nya harus 3, 4 juga? Enggak. A-nya bisa berapa? A-nya 10. B-nya berapa? Hah?
A-nya 11 aja, B-nya 0 gitu kan. Ini boleh A-nya 11, B-nya 0. Jadi ini salah. Ini nggak harus sama. Gitu ya. Udah direka-reka aja itu tadi sebelum nulis angkanya saya juga nggak yakin. Setelah nulis, apakah ini harus 3 dan ini harus 4? Oh enggak, boleh yang lain tuh. Bisa banyak sekali A dan B-nya. A-nya 100, B-nya bisa dipilih. Lagi. Lanjut ke soal nomor 2. Kok hitam semua? Oh, nanti di kanan yang susah merah-merah. Ini. Buat PR. Oke. Jika vektor 3,8, bayangkan itu ada vektor 3,8 gitu ya. Memiliki titik ujung di 2,6, maka titik pangkalnya berapa? Karena pangkalnya nggak harus di 00 ya. Ini ada vektor 3,8. Nah, sebut aja ini vektor V itu ya. V. V itu vektor 3,8. Memiliki titik ujung di 2,6. Ini titik ini kalau titik pakai kurung ini 6. Maka pangkalnya berapa ini? Nah, ini saya sebut aja nih ujungnya titik A ya. Titik A 2,6. Pangkalnya titik B. Belum tahu koordinatnya berapa. X, Y gitu ya. Maka kita punya hubungan apa? Vektor V itu sama dengan vektor ba, gitu ya. Bro, dari pangkal ke ujung kan? Jadi ba kan ya, BA ya. Bukan babi ini BA-nya. Titik ba. Ya sama dengan apa ini? Ini tadi V-nya 3,8. Sedangkan vektor BA adalah koordinat A dikurangi B, betul? Koordinat A berapa? 2 dikurangi X. Koordinat ininya 6 dikurangi Y. Ah, gampang kan? 2 min X 3. Jadi X-nya berapa? Hah? 2 dikurangi X sama dengan 3. X-nya min 1 ya. Y-nya berapa? Min 2 ya. Jadi ini udah ininya koordinatnya ya min 1 min 2. Si Neng lagi pura-pura aja. Paham gak Neng? Neng. Ya Neng, kamu kacamata. Terus sebelahnya yang digangguin, paham gak? Setiap gerakan kalian tuh kelihatan sama saya. Ini udah dipasang lensa bionik tuh enggak? 30 jutaan satunya. Berikutnya. Perhatikan gambar berikut. PQ tambah QS. Mana? PQ. Mana PQ? PQ. Aduh. Saya gambar pakai merah ya. PQ ujungnya PQ ditambah QS. QS ke sana. Jadi apa? Sama dengan apa? PQ tambah QS sama dengan isi PQ ini ditambah QS. Jadi apa? Hah? Ini ditambah ini. Hah? Iya, gap.
PlayStation. Ya. Oke. Yang ini aja ya, langsung ya. Atau boleh lah. RP ditambah PS. Aduh, gambarnya udah keacak-acak. Ambil lagi. Bingung saya. Hah? Udah bingung. Jadi supaya ini. Nah. RP, mana RP? RP itu ini. RP ditambah PS. Jadi sama dengan RS. Sama dengan hasilnya yang hijau. Hijau nggak kelihatan. Coklat. Enak, coklat. Itu ya. Jadi ini RS. Gitu aja lah. Udah lewat ya? Ada yang 3, bingung. Nggak mau. Lewat. Paham nggak? Udah paham, jangan dilewat. Gimana sih? Gila. Hah? Yang ketiga aja ya. Atau yang ini bolehlah. Pasang lagi. Karena yang udah coret-coret kan susah. QS mana? QS, saya gambar merah lagi. QS ditambah min PS. Ini ngelihatnya ditambah min PS. PS dulu. PS ke sana. Min PS sebaliknya. Ini min PS nih. Itu min dari PS ya. QS ditambah min PS. Jadi QP ya. QP. Terakhir yang 3 komponen. RS rumah sakit. Harus dihindari itu. RS kumpulan dokter-dokter galak. Ditambah SP ditambah PQ. Jadi apa? Keliling dulu Bandung, langsung aja nih lewat Jatinangor gitu ya. Sama dengan ini, tambah ini, udah aja sekaligus RQ. Gitu. Paham? 258, tenang. Lanjut lagi. Coba. Kelihatannya ngantuk-ngantuk ya. Harus bikin acara ini yang di depan nih. Bikin acara. Lanjut lagi. Banyak ternyata ini. Dua ambil. 1 aja panjang kayaknya. Oke. Kemana dia? Oh ini. Oke. Jika U dan V vektor di R3 di ruang, dengan U kali V sama akar 3, panjang U sekian, panjang V sekian, maka sudut terkecil antara U dan V adalah gimana nih? Udah. U kali V itu kan sama dengan apa? Panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya. U kali V akar 3. Panjang U diketahui 2, panjang V 1. Sehingga cos theta sama dengan berapa tuh? Setengah akar 3 ya. Betul?
Ini kemana cos tetanya? Ini 2 kali 1, gini enak aja. Kali cos theta. Sehingga cos tetanya setengah akar 3 atau tetanya berapa? Cosnya setengah akar 3, 30 derajat. Gitu ya. Tuh, aduh, soal SD dikeluarin. Lanjut. Proyeksi nginget-nginget rumus. Ngingetnya pakai pola ya. Pakai pola nih polanya. U, V ini maka proyeksi U pada V ini tuh ya. Proyeksi U pada V. Jadi yang banyak nanti V-nya. Itu sama dengan U kali V. V-nya banyak. V. 3 kali, ingat unjang-unjang saya. 3. Udah ingat polanya sekarang? Proyeksi U kali V, ini mah boleh bolak-balik yang atas mah. U kali V, sama V kali U, kan komutatif. Kalau pada V, ini muncul V-nya 3 kali. Udah tinggal dihitung sendiri ya, kalikan. Ini dihitung sendiri, ini nanti hasilnya skalar. U kali V skalar, V kali V skalar. Boleh juga ada rumus yang mungkin di diklatnya saya lupa. U kali V, ininya bawahnya gini. Panjang V kali panjang V itu ya. Itu sama aja karena panjang V kuadrat itu sama dengan V kali V. Tapi saya lebih suka yang ini. 3 itu sama. Oke, kalikan sendiri. Mana lagi? Lanjut lagi. Ketinggalan travel nanti saya. Kalian harus bayarin naik helikopter kalau ketinggalan. Vektor yang mempunyai arah yang sama dengan ini dan mempunyai panjang 6 satuan. Gimana? Ini ada vektor, saya sebut vektor V gitu ya. V itu vektor min 1, 2, 1. Nah, ini vektor V ilustrasi ini vektor V. Mau mencari vektor yang panjangnya 6 satuan dan arahnya sama dengan V. Bikin dulu vektor satuan. Vektor satuan dari V, ini ikut UTS ya. Adalah, sebut aja U sama dengan berapa? Vektor satuan bikinnya gimana? Hah? Belum pada apa rumus membuat vektor satuan? Vektor apa? Vektor kali panjangnya. Bagi panjangnya. Bisa ngitung sendiri ya? Ini tinggal dibagi akar ini kuadrat sama ini kuadrat. Nah, itu vektor U. Panjangnya 1, vektor satuan U. Kalau vektor yang panjangnya 6 dan searah dengan V gimana? Vektor yang panjangnya 6, ini panjangnya 6 nih. Searah dengan V. Maka ini panjangnya 6 satuan adalah vektornya saya sebut vektor apa? Set gitu ya. Ya tinggal 6 kali U kan. Kan U dan V searah. Ini vektor satuan panjangnya 1. Kalau panjangnya 6, ya 6 kalinya. Gitu ya. Nah, bikin dulu vektor satuan, dia panjangnya 1. Kalau panjangnya 6 dan searah, ya 6 kalinya aja. Oke, saya bahas nomor yang G. Nomor 2G ya. Karena udah yang F nih. Nah, persamaan permukaan bola terbesar yang berada pada oktan pertama. Oktan pertama tuh komponen X, Y, Z-nya semua positif.
yang di depan kita ini. X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Dengan titik pusat ini adalah, nah kita lihat, ini titik pusatnya saya sebut titik P, koordinatnya 5, 4, 9. Berarti apa? Ini tingginya 9, ke arah sana 5 ya. Ini kan komponen X itu jarak ke sumbu Y-nya. Itu 5, kemudian ke sana 4. Jadi kalau dilihat di gambar di atas, PC itu 4 ya. PB itu berapa? PB itu 5. Nah, kemudian saya gambar ini yang abu-abu adalah bidang X, O, Y. Bidang X, O, Y atau bidang Z sama dengan 0 itu ya. Ini X, O, Y yang abu-abu yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y itu bidang X, O, Y atau sama aja bidang Z sama 0. Kemudian yang dibentuk sumbu X dan sumbu Z namanya X, O, Z. Yang ini nih, yang hijau ini bidang X, O, Z atau bidang Y sama 0 sama aja. Bidang X, O, Z atau bidang Y sama 0 karena di sini Y-nya semua 0. Dan bidang yang di dinding layar ini bidang Y, O, Z atau bidang X sama 0. Nah, kita lihat bahwa jarak titik P ke bidang X, O, Z paling kecil nilainya ya. Sejauh 4 karena ini komponen Y-nya. Ke arah sana tuh komponen Y-nya. Dia 4. So dari sini ke sana. Dari titik ini ke dinding yang hijau. Dengan demikian, jari-jari bolanya supaya ada di oktan pertama paling besar 4. Karena kalau lewat 4, ini melewati dinding yang hijau. Nah, yang ini sih 5. Oke, masih lebih gede, apalagi ini yang ke bawah. Jadi jari-jarinya harus 4 supaya menyinggung ini, nggak boleh lebih dari oktan 1. Maka persamaannya adalah persamaan bola X min 5 kuadrat, ini ya titik pusatnya. Y min 4 kuadrat tambah Z min 9 kuadrat sama dengan jari-jarinya 4. Jadi 4 kuadrat. Kalau nggak paham nanya ya. Oke, lanjut. Vektor-vektor berikut, ini jawabannya bisa lebih dari 1. Dan udah saya jawab, tapi kalian yang penting tahu caranya gitu ya. Tegak lurus dengan bidang ini. Kecuali yang mana yang nggak tegak lurus. Oke, kita lihat. Vektor-vektor yang kita lihat gambarnya ya. Aduh, kalau di sini saya nggak bisa ngegambar. Coba saya jelaskan. Karena ini PDF masih bisa gambar ya. Oke, saya gambar di sini aja. Oke, ini yang merah saya gambar bidang ini ya, bidang ini. Nah, itu bidangnya. Nah, kemudian vektor ini ada sekumpulan vektor yang tegak lurus dengan bidang ini. Kalau tegak lurus bidang berarti dia akan sejajar dengan vektor normal bidang. Jadi kalau ini saya gambar vektor normal bidang. Nah, vektor-vektor yang tegak lurus dengan bidang adalah vektor yang sejajar dengan vektor normal. Bisa macam-macam, bisa vektor yang ini, bisa vektor yang ini gitu ya. Pokoknya kelipatan vektor normal. Nah, dari sini kita dapatkan vektor normalnya adalah koefisiennya aja 2, 3, min 5. Nah, kita lihat vektor ini mana yang sejajar dengan normal. Ini sejajar, bahkan sama ya. Jadi ini tegak lurus bidang. Kita mau nyari yang bukan tegak lurus karena ditanyanya kecuali. Min 2, min 3, 5 dibanding ini dengan normal. Kelipatannya dikali min 1. Ini dikali min 1 jadi ini. Berarti dia sejajar dengan N. Tegak lurus bidang juga. Yang ini
Bukan kelipatannya. Nggak bisa yang satu kelipatannya yang lain. Jadi ini tidak sejajar dengan normal. Jadi dia tidak tegak lurus bidang. Vektor ini kalau 6 berarti ini dikali 3. Ini kali 3, ini kali 3 min 15 harusnya. Jadi ini tidak sejajar dengan N. Jadi ini juga tidak tegak lurus bidang. 2 ya, yang tidak tegak lurus bidang. Lanjut. Kalau nggak paham dipotong ya saya ya. Langsung tanya. Bidang yang tegak lurus bidang ini adalah, nah, kita lihat 2 bidang tegak lurus artinya apa? Di kuliah udah dijelaskan bahwa sudut antara 2 bidang adalah sudut antara normal-normalnya, antara vektor-vektor normalnya. Nah, kalau bidang ini kita mau mencari bidang yang tegak lurus bidang ini, berarti kita lewat vektor normalnya ya. Ini. 2 bidang tegak lurus bila vektor normalnya saling tegak lurus. Vektor normal bidang ini adalah ini ya. Oke, tinggal ambil koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat vektor normal bidang kedua. Ya, apakah tegak lurus nggak dengan ini? Ini vektor normal ini yang ini. 2, 3, min 5. Oh, ini mah sama dengan ini. Berarti bidang ini tidak tegak lurus bidang ini ya. Kita nyari yang tegak lurus. Yang normalnya saling tegak lurus. Ini. 1, 1, 1. Kalikan dengan ini. Vektor normal bidang ini dengan vektor normal bidang ini kalau dikalikan 1, 1, 1. Ini saya hitung udah. Hasilnya 0. Nah, berarti normal bidang ini tegak lurus dengan normal bidang yang diketahui semula. Jadi, bidang ini tegak lurus dengan bidang ini. Yang ini, 1, 1, min 1. 1, 1, min 1. Saya kalikan dengan ini. Oh, hasilnya nggak 0. Berarti bidang ini tidak tegak lurus ini. Dan satu lagi. Yang ini. 2, 3. Setnya nggak ada. Berarti 0. 2, 3, 0. Loh, kok jadi min 5 ini? Oh, ini 2, 3, min 5 yang ini ya. Dikalikan ini. Hasilnya 13. Jadi ini juga tidak tegak lurus bidang ini. Ya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang tanya. Kalau kecepatan bilang juga. Bapak, mohon maaf, Pak, izin bertanya. Ya. Ini takut salah aja, Pak. Tadi alasan kenapa perkalian vektor normal sama dengan 0 bakalan tegak lurus, kenapa ya, Pak? Takut salah. Gini, saya gambar bidang ya. Ini 2 bidang. Ini bidang, katakan bidang alfa gitu ya. Dengan bidang beta itu saling tegak lurus bila vektor normalnya saling tegak lurus. Yang merah vektor normalnya ini katakan N1 gitu ya, atau P lah. Yang biru vektor normalnya katakan Q. Nah, kalau 2 bidang saling tegak lurus, maka vektor-vektor normalnya juga harus saling tegak lurus. Karena sudut antara 2 bidang itu adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Jadi kita nggak ngitung sudut bidang seperti ini nih, 90 derajat itu. Tapi yang kita hitung sudut antara vektor P dan Q. Nah, kalau 2 bidang tegak lurus, maka sudutnya ini harus 90 derajat atau pi per 2. Tapi kita nggak ngitung itu. Kita ngitungnya sudut antara P dengan Q 90 derajat. Kalau bidangnya saling tegak lurus. Ya, jadi yang dihitung sudut antara vektor-vektor normalnya.
Nah, kalau tegak lurus berarti vektor-vektor normalnya juga harus saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus berarti apa? Kalau P tegak lurus Q, maka berlaku P kali Q harus 0. Kenapa? Karena P kali Q adalah panjang P kali panjang Q kali kosinus sudut antaranya. Nah, kalau 0 berarti sudutnya haruslah pi per 2 ya. Ini saya tulis saja. Panjang P kali, ininya 1 juga boleh ya. Panjang Q kali cos theta. Nah, kalau saling tegak lurus P dan Q, ini haruslah 0. Kalau ini 0 berarti tetanya pi per 2, 90 derajat. Jadi kita cari mana yang vektor normal bidang ini dengan ini, kita kalikan vektor normalnya. Kalau menghasilkan tidak 0, berarti tidak saling tegak lurus. Kalau menghasilkan 0, berarti sudutnya 90 derajat. Berarti dia saling tegak lurus, ya bidangnya saling tegak lurus. Paham, Regina? Siap, paham. Terima kasih, Pak. Lanjut ya. Diberikan titik-titik ini di ruang. Tentukan titik mana yang terdekat ke bidang XOZ. Coba kita lihat. Saya gambar dulu ya. Nah, ini sumbu X, Y, Z. Ditanya, tentukan titik mana yang terdekat ke bidang XOZ. Mana XOZ? XOZ adalah bidang yang saya kasih warna hijau ini. Nah, ini ya, bidang XOZ ya tentunya termasuk ke dalamnya juga. Itu bidang XOZ. Nah, titik yang terdekat ke bidang, sebelum terdekat dulu. Kalau ada titik di sini, jaraknya ke bidang XOZ adalah komponen Y-nya, betul? Ini kan komponen Y-nya. Ini komponen Z-nya, gitu kan, kalau tingginya. Tapi ini yang ditanya, jarak ke bidang XOZ. Ini, atau bidang Y sama 0. Berarti ini komponen, kalau ini titik P, itu koordinatnya A, B, C, maka jarak ke bidang XOZ adalah komponen B. Ya. Jadi komponen yang saya kasih tanda merah. Nah, karena jarak dihitungnya positif semua. Nah, kita lihat yang ini jaraknya ke bidang XOZ 2, ini 1, ini 3. Jadi yang paling dekat titik ini. Gitu ya. Ini B, saya kasih keterangan jarak ke bidang XOZ, komponen Y-nya. Oke? Nah, lanjut lagi. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan persamaan Z sama dengan 4. Ini gambarnya di sini ya. Sorry. Mana gambarnya nggak ada. Oke, kalau gitu saya gambar di sini. Jadi di nanti di PDF-nya nggak lengkap ya yang ini. Nah, ini kita lihat. Ini. X, Y, Z. Z-nya 4. Sebentar. Oh, X-nya 4, sorry. Salah ya. X-nya 4. Nanti saya gambarnya jangan di situ kalau gitu. Nah, udah ada di sini gambarnya. Gini. Tapi saya jelaskan gambarnya. Nih, ini. Sebentar, saya perlu sumbu X-nya agak panjang. Di mana ya? Nah, di sini aja. Nah, ini sumbu X-nya agak panjang. X, Y, Z. X sama dengan 4. Kalau di sumbu X ya titik 4 gitu ya. Ini. Nah, titik yang warna merah. Tapi
kalau X sama dengan 4 bukan titik ini aja. Nah, kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya bebas, nggak ada syarat. Jadi dari sini tarik aja Y-nya bebas ke sana. Sejajar sumbu Y. Karena Y-nya bebas. Gitu ya. Nilai Y-nya itu kan ke arah sini. Nilai Y itu. Nah, ini ke arah Y bebas. Setnya berapa? Bebas. Set itu atas bawah. Setnya bebas. Nah, jadilah dia bidang ini. Aduh, saya gambarnya jelek ya. Nah, bidang yang tegak lurus ke sumbu X. Oh, nggak bisa disambung. Beda halaman. Ya, ini gini aja. Nah, atau di bawah ini lebih jelas saya udah gambar pakai GeoGebra. Ini jaraknya dari pusat koordinat 4 di sumbu X. Setnya bebas ke atas, ke bawah. Y-nya sejajar sumbu Y. Bebas. Nah, tarik aja setelah tahu ini setnya bebas ke atas, ke bawah. Set Y-nya bebas, ya jadilah bidang yang biru. Jadi dia bidangnya sejajar dengan bidang Y offset. Jadi bidang X sama dengan 4 adalah bidang Y offset digeser ini ke kiri sejauh 4. Gitu ya. Jadi yang gini jangan dianggap titik di ruang. Di ruang tuh ada komponen X, Y, Z-nya. X-nya yang harus 4. Y sama Z-nya bebas. Nomor 7. Nah, ini di teori nggak ada, tapi kalian harus paham juga ya. Gini, saya akan tarik ini. Saya akan jelaskannya di OneNote, supaya saya bisa nyoret-nyoret. Oke, kita lihat. Sebelum kita melihat gambar ini dulu, kita lihat ini. Gambar ini, gimana ini gambar? Kalau di bidang XY kan ini lingkaran jari-jari 4 ya. Jadi saya gambar ini. Sekarang. Ini sumbunya. Gitu ya. Kan saya ini kalau menggambar kaku sekali. Ini gambarlah kalau di bidang XY, di bidang XY, XOY, itu adalah lingkaran jari-jari, sorry, jari-jari 2 ya. Lingkaran jari-jari 2, bukan 4. Ini 2. Ya, gimana ya, pokoknya lingkaran, jelek lah. Sebentar. Gambar dulu sumbu negatifnya. Ampun deh. Gitu. Nah, ini saya gambar lingkaran jari-jari 2. Harusnya jangan gitu. Di sini kan nggak kelihatan putus-putus. Nah, itu gambar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran jari-jari 2. Nah, kalau di ruang gimana? Di ruang setnya ini berapa? Yang ini jangan dilihat dulu ya. Setnya berapa? Setnya kan bebas. Nah, maka lingkaran ini setnya tarik aja ke atas bebas. Tarik warna merah. Setnya bebas. Ini setnya bebas. Gitu ya. Setnya bebas. Nah, jadilah dia sebuah tabung. Dibentuk dari lingkaran ini. Lingkarannya tarik ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Jadilah dia tabung ini yang merah ini. Tabung ini. Itu adalah lingkaran pusatnya di 0,0,0. Jari-jarinya 2, setnya bebas. Kemudian bidang set sama dengan min 1. Nah, setnya min 1. Saya gambar biru. Nih, setnya min 1 di sini. X-nya berapa? X-nya bebas. Jadi X-nya tarik aja.
horizontal. Y-nya bebas. Nah, jadi dia berupa bidang yang datar ini, yang biru. Jaraknya dari pusat koordinat turun sejauh 1 ke bawah. Jadi ini bidang yang sejajar dengan bidang XOY. Bidang XOY turunkan 1 ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau irisannya, ya irisannya ini. Yang biru dengan yang merah jadi lingkaran. Oke. Rada susah kalau ngejelasin 3 dimensi saya ya. Oke. Lanjut. Bagaimana menggambar ini? Kita gambar dulu yang terlibat, yaitu Y dan Z. Y dan Z. Coba saya gambar di sini aja. Y dan Z. Nah, ini berarti di bidang YOZ adalah lingkaran jari-jari 1. Di bidang YOZ. YOZ, jadi bidang yang persis bidang layar ini, itu lingkaran jari-jari 1 ini ya. Tuh, susah pisan. Gambar ini lingkaran jari-jari 1. Dia di bidang YOZ, di bidang YOZ. X-nya berapa? X-nya bebas. Jadi tarik aja sejajar sumbu X. Tarik X-nya bebas. Nah, jadilah tabung yang seperti ini. Di bidang YOZ-nya dia lingkaran jari-jari 1 ini. Gitu ya. Kemudian X-nya bebas, tarik aja. X-nya nggak ada syarat di sini. Jadi X-nya semua. Tarik sejajar sumbu X. Lanjut lagi. Bidang X tambah Y sama dengan 3. Kok bidang gitu? Ini kan persamaan garis. Karena kita menggambarnya di ruang. Nah, cara mendapatkannya kayak tadi. Gambar dulu di bidang XY. Di bidang XY, ini saya 2 dimensinya dulu sekarang. Gambar XY tambah Y sama 3. Ini garis ini. Ya, tentukan aja 2 titik sama kalian ya. Kalau di ruang gimana? Di ruang kita lihat ini. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini tadi gambar ini. Ya. Ini Y-nya motong di berapa sih? Di 3 itu Y-nya. Ini sekitar 3 kalau nggak salah. Ininya berapa gitu ya. Ini gambar ini. Setnya berapa? Setnya bebas. Tarik sejajar sumbu set ke atas dan ke bawah. Garis ini. Garis ini ke atas ke bawah. Jadilah bidang yang biru. Gitu ya. Ini semua saya gambar pakai GeoGebra nih. Kalau di GeoGebra kita langsung aja masukkan ini gitu ya. Tapi di yang GeoGebra untuk 3 dimensi ada opsinya di kanannya. Keluar ini. Dan di GeoGebra ini bisa diputar-putar, kita bisa melihat dari berbagai arah. Langsung. Vektor lagi. Periksa apakah 3 titik ini terletak pada suatu garis. Yang penting idenya gimana? Ini 3 titik terletak suatu garis atau tidak. Kalau segaris, berarti vektor AB akan kelipatan AC gitu ya. Boleh juga vektor BC kelipatan ke vektor CA, boleh macam-macam. Pokoknya kalau saya ambil 2 titik dan ambil 2 titik yang lain, vektornya yang satu kelipatan yang lain kalau segaris. Nah, saya untuk itu ambil aja vektor AB. Vektor AB titik B kurangi titik A. Tapi pakai kurung siku ya karena vektor. Ambil lagi saya AC. Ini. Nah, satu kelipatan yang lain enggak? Ini lihat. Ini kelipatan ini enggak? Ini kalau dikali min 1, ini jadi ini. Ini enggak. Jadi AB tidak kelipatan AC. Atau boleh juga AC bukan kelipatan AB. Jadi
tidak segaris. Gitu ya. Gitu, yang penting idenya. Jadi melihat segaris itu gimana? Vektor yang satu kelipatan vektor yang lain, gitu. Oke. Nah, ini susah. Pelan-pelan saya. Pelan-pelan. Gambarkan vektor A 3,2. Dan kalau ini gambarnya harus persis karena ditanya yang B ini. Jadi kalau yang atas-atas ini saya sket aja kan titiknya nih. Ini tadi kan titik sket aja saya. Nggak digambar di ruang betulan. Kalau yang ini butuh. Gambar vektor 3,2 berarti ini di bidang ya. Di bidang X, Y. Mana? Vektor A ini. X-nya 3, Y-nya 2. Ini vektor A. Vektor B 2,-1. Ini 2,-1. Ini vektor B. Kemudian vektor C 7,1. X-nya 7, Y-nya 1. Ini vektor C. Oke, ini yang A udah beres. Lumayan dapat nilai 25% dari soal ini. Nah, yang susah yang B. Tunjukkan dengan sketsa gambar bahwa terdapat skalar S dan T sehingga C itu sama dengan SA tambah TB. Jadi C bisa dinyatakan sebagai penjumlahan yang ini, konstanta kali A tambah konstanta kali B. Nah, ini idenya rada susah ya. Langsung saya jelaskan aja. Cara saya bukan satu-satunya cara, gitu ya. Cara saya sebagai berikut. Langkahnya. Ini langkahnya saya tulis di sini. Kita buat garis lurus yang sejajar dengan vektor A dan vektor B. Ini garis yang biru ini. Saya perluas ya. Oke. Kemudian saya geser vektor C supaya pangkalnya ada di garis yang biru. Terserah mau geser ke atas menjadi ini boleh gitu ya, sejajar gitu ya dengan C dan panjangnya sama. Itu tarik gini boleh. Tarik ini mau digeser yang ini ke bawah jadi di sini boleh gitu ya. Nah, saya nariknya ke arah sini. Tarik di sini. Ya. Nah, ini ditarik supaya jangan gini nariknya. Ini titik yang vektor C, jangan ininya gini gitu. Ininya supaya titik ujungnya ada di yang garis biru satu lagi. Jadi kalau yang C saya geser pangkalnya ada di sini, ujungnya pengen ada di yang satunya lagi. Jadi kalau terjadi gini ya, saya geser ke atas lagi ini. Yang ini. Supaya jadi ini. Supaya ini pangkalnya di garis yang satu, ujungnya di garis yang satu lagi. Gitu ya. Sebentar. Guguk. Nah, gitu ya. Ini saya hapus lagi. Benar ini pennya habis baterai. Nah, oke, digesernya boleh juga ke atas ya. Jadi dia berada di sini boleh. Yang penting pangkal di garis biru, ujung di garis biru satu lagi. Tapi jangan digeser ke sini tadi. Kalau digeser ke sini, nanti ujungnya nggak bisa di garis yang biru. Nah, saya geser ke sini. Nah, sekarang saya lihat. Maka si PQ atau vektor C ini sama dengan PO ditambah OQ, kan? Betul? Vektor PQ sama dengan PO tambah OQ. PO apa? PO pasti kelipatan A. Ya. PO kan kelipatan A. Ini A, ini dia searah dengan A. Sebenarnya berlawanan arah juga mungkin terjadi ya, tergantung C-nya. Tapi dia sejajar. PO sejajar dengan A.
Berarti PO itu adalah PO sesuatu kali A, sejajar dengan A. Bisa positif, bisa negatif S sih. Ya, di sini gambarnya positif. OKI itu kan sejajar dengan B. Jadi sama dengan skalar kali B. Dengan demikian vektor C semula sampai O tambah OKI sama dengan sesuatu kali A, nggak tahu sesuatunya belum dihitung, ditambah sesuatu kali B. Begitu ya. Jadi idenya menggeser ke sini. Kemudian menyatakan sebagai jumlah dua vektor. Jadi terbukti bahwa C dapat ditulis sebagai kombinasi dari A dan B. Yang C mah kalau di ujian nggak akan keluar estimasi ya. Estimasi dari gambar katanya estimasi nilai S dan T-nya. Nah, yang hijau ini kan yang hijau tadi PO. Ini kira-kira berapa kali A? Ini A-nya tadi ini. Yang ini kira-kira, saya hanya kira-kira aja. 1/3 dari vektor A, PO-nya. Panjang PO kira-kira 1/3 kali A. Panjang OKI dibanding vektor B, ya mungkin berapa ya? 2 kalinya ada? Enggak lah. Ini sampai 2. Yang ini gambarnya kira-kira sampai 3. 1/2-nya ya. Atau saya kira-kira, ya OKI ini salah ya. Sorry. OKI harusnya 1/2 kali vektor B ya. Salah nih jawabannya B. Nih, tadi kan ini vektor B. Ini OKI kira-kira 1/2 B. Ya udah masukkan. Ini S-nya, ini T-nya. S-nya salah lagi ini. 1/3. T-nya 1/2 gitu ya. 3/2. Ya itu hanya kira-kira panjang vektor aja yang hijau dibandingkan yang AB semula. Kemudian yang C, tentukan nilai eksak. Nah, ini harus betul-betul dihitung dari S dan T. Jadi kita tulis nanti C-nya sebagai ini, dicari S dan T-nya. Bukan dari gambar, tapi dihitung. Coba kita lihat. C nyatakan sebagai ini. Sekarang betul-betul dihitung C-nya ini, A-nya ini, B-nya ini dari soal tadi ya. Di sini. Ya udah, kalikan aja 1/1 dijumlahkan. Kemudian komponen 1 saya samakan dengan komponen 1, komponen 2 dan komponen 2. Nah, ini persamaan dalam S dan T. Kita eliminasi. Yang bawah saya kali 2. Kemudian ini dijumlah. Dapatlah S-nya. Kemudian setelah dapat S-nya, masukkan ke salah satu persamaan ini, dapat T-nya. Jadi dapat S dan T-nya. Dengan eksak. Begitu ya. Agak susah. Ini tadi ide ini nih. Menarik garis ini dan meletakkan vektor ini supaya pangkalnya di garis yang satu, ujungnya di garis yang kedua. Gitu ya. Nggak harus yang ini, boleh yang atas juga, di sini juga boleh. Gitu ya. Oke, nomor 14. Nah, perlu gambar-gambar. Kalau vektor tuh harus diilustrasikan, kalau nggak susah. Oh, kita sejam juga cukup. Tentukan semua titik X, Y, Z, semua titik di ruang, yang jaraknya sama terhadap titik A dan titik B. Nah, kalau ini cukup titiknya ilustrasi aja, nggak harus persis. Meskipun ini mungkin saya gambar persis ya, tapi nggak perlu. Gini, idenya gini ya, nanti teksnya kalian bisa baca sendiri. Idenya, ini ada titik A, ini ada titik B. Yang pasti
titik yang jaraknya sama terhadap A dan B adalah tengah-tengahnya, tengah-tengahnya. Tapi mungkin ada titik yang lain selain titik tengah-tengahnya. Jadi saya hitung dulu tengah-tengahnya. Tengah-tengah gimana? Tinggal komponen X dari A dan B dibagi 2, itu ya. Dijumlah dibagi 2, ini. Komponen X, Y, Z-nya ditambah bagi 2. Dapatlah titik tengahnya. Oke. Nah, maka yang titik C jaraknya ke A dan B sama. Kita mau cari titik lain. Nah, kumpulan semua titik yang berjarak sama terhadap A dan B adalah bidang yang melalui C dan tegak lurus AB. Ini bidang yang warna apa ini? Krem itu, agak oranye itu ya, agak kuning. Jadi kalau ini saya buat bidang yang kuning ini tegak lurus AB, kalau di sini ada titik D, pasti jaraknya sama kan? Tuh. Ya. Karena apa? Ini tegak lurus. Nggak bisa ngegambar ya. Ini habis. Pennya. Pennya yang bawaan habis. Saya ganti ke pen yang biasa. Ini keluar. Ini, kalau ada titik D, dan ini tadi tegak lurus kan? Bidangnya tegak lurus AB, maka jarak AD dengan BD sama. Kalau ada titik lain di sini, jarak AP gitu dan PB sama. Karena apa? Karena ini ke sini tegak lurus. Ya, segitiganya sama dan sebangun. Oke, jadi kumpulan semua titik yang berjarak sama ke titik A dan ke titik B, tak lain adalah bidang yang tegak lurus AB dan melalui titik tengahnya, titik tengah AB. Dengan demikian saya dapatkan bahwa sekarang saya menghitung persamaan kumpulan titik-titiknya atau persamaan bidangnya. Untuk membentuk persamaan bidang kita perlu titik yang dilalui, ini udah dapat tadi, dan vektor normal. Vektor normalnya ya vektor AB aja. Tuh. Atau vektor BA. Karena apa? Tadi kan bidang yang kuning adalah bidang yang tegak lurus AB. Jadi si AB ini vektor normalnya. Nah, maka saya hitung aja. Persamaan bidangnya ambil sembarang titik seperti biasa pada bidang. Maka kita punya vektor CD kali vektor AB. Jangan vektor AC, boleh AC juga. BC juga boleh, itu semua normal. Ya. Saya ambil CD kali AB harus 0. Ingat tadi D sembarang titik di bidang. Udah tinggal hitung aja CD, D kurangi C. D kurangi C. Ini, D kurangi C ya. AB udah titik tertentu dari awal. 0, dapatlah persamaannya ini. Ini adalah kumpulan semua titik pada bidang. Atau kumpulan semua titik yang jaraknya ke A dan ke B sama. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? 17 terakhir ya? Oh iya tuh. Ini saya buat tahun lalu nih. Karena banyak yang susah jadi saya bikin rapi. Ya, anggap saya rapi, tulisannya sih jelek. 17A. Tentukan vektor satuan yang paralel. Paralel tuh sejajar ya. Paralel tuh searah ya. Bisa berlawanan arah, bisa searah. Ya, pokoknya segaris gitu. Dengan tentukan vektor satuan yang paralel dengan garis singgung pada kurva Y sin 2. Y sama 2 sin X di titik ini. Jadi ceritanya gini. Ada kurva
2 sin X, ini yang biru. Kemudian ada titik pi per 6,1, 30 derajat nih. Pi per 6,1. Ini titik ini pada grafik yang biru. Nah, kemudian kita bikin garis singgung di titik itu. Garis singgungnya yang merah. Jadi ini titik singgungnya saya namakan titik A. Ini saya namakan titik A. Ya, ini titik A. Kemudian kita bikin garis singgungnya. Nah, pertanyaannya, tentukan vektor satuan yang searah atau paralel atau sejajar dengan garis singgung ini. Yang vektor satuannya bisa ke sana, bisa juga ke bawah. Sebenarnya ada 2. Salah satu aja pilih. Hanya diminta 1. Oke, jadi untuk itu saya bikin dulu persamaan garis singgung. Fungsinya Y 2 sin X. Untuk mendapatkan kemiringan garis singgung, saya turunkan. Ini turunannya. Kemudian turunannya saya hitung di titik A, di titik pi per 6 X. Dapat akar 3. Ya. 2. Kok kenapa cos? Oh ya, turunannya cos ya. Akar 3. Jadi persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya, rumus SMA. Y min 1 sama dengan kemiringan di titik tersebut kali X min X1. Nah, sekarang saya mau ditanya vektor satuan di yang sejajar dengan garis singgung ini. Untuk itu saya bikin vektor dulu. Bikin vektor yang panjangnya nggak harus 1, tapi di garis merah ini. Caranya gimana? Ini kan A udah tahu. Saya ambil titik aja satu lagi. Tertentu. Karena saya mau bikin vektor. Ya ambil aja X-nya 2. Y-nya berapa? Kan persamaan garis singgungnya udah dapat ini. Y-nya hitung. Akar 3 kali ini X-nya 2. 2 min pi per 6. Dapatlah Y-nya sekian lah kalau dihitung. Percaya aja ya. Oke. Nah, jadi saya sudah mengetahui titik B. Yaitu koordinatnya 2. Y-nya sekian. Y-nya masukin ke sini ya. Karena persamaan garisnya udah tahu. Nggak tahu salah ngitung nggak. Setelah itu saya bikin vektor AB. Vektor AB. Titik B dikurangi titik A. Ini dikurangi si A terdiri pi per 6. Jadi 2 dikurangi titik A tadi pi per 6. Y-nya si B ini sekian dikurangi Y-nya ini tadi 1. Kurangi 1. Nah, vektor AB ini kan sejajar dengan garis singgung. Karena kita ngambil titiknya di garis singgung dua-duanya. Maka vektor satuannya tinggal panjang AB dibagi, vektor AB dibagi panjangnya. Ya, hitung sendiri. Ini udah angka semua. Begitu. Banyak variasinya soal vektor ya. Perlu ide, perlu latihan. Baik, sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Selesai kita.